Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kedua, masih membahas mengenai produksi massal, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke materi. Produksi massal. Sebelumnya sudah pernah di video pertama sudah dibahas sedikitnya mengenai produksi massal. Sekarang saya akan jabarkan lebih detail lagi apa itu produksi massal, ya. Produksi massal adalah merupakan produksi pada bidang yang beragam dan didistribusikan secara manufaktur. Nah, karena semakin banyaknya jumlah manusia, tentu semakin banyak pula tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan proses produksi harus berjalan secara terus-menerus dan dalam proses yang banyak atau massal. Nah, produksi massal merupakan proses produksi pada bidang yang beragam dan didistribusikan secara manufaktur, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Konsep produksi massal dapat diterapkan pada berbagai jenis produk dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar. Nah, yang pertama adalah contohnya seperti makanan, kemudian ada bahan bakar, dan ada bahan kimia dan mineral. Sampai bagian-bagian padat yang kecil-kecil seperti pengencengan, keperakitan bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Nah, produksi massal merupakan suatu metode yang paling umum diterapkan dalam produksi produk perangkat keras. Dengan adanya produksi massal, produk-produk perangkat keras, perangkat lunak, multimedia dapat diproduksi dalam jumlah banyak dan dalam waktu relatif cepat. Nah, namun produksi massal harus direncanakan dengan matang. Hal ini dikarenakan proses produksi massal merupakan produksi yang berkesinambungan. Jika terdapat kesalahan dalam satu tahap produksi massal, maka tahap lain akan ikut terkena imbasnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak materi berikutnya. Aspek produksi. Aspek produksi massal merupakan aspek yang dapat menjangkau berbagai macam area ilmu. Namun, Anda dapat membedakan produksi massal dengan produksi kerajinan atau industri rumahan. Aspek-aspek dalam produksi massal seperti ini, produksi dan standarisasi ukuran, telah lama ada bahkan sebelum era revolusi industri. Namun, adanya era revolusi industri menandai terciptanya mesin-mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia. Selain itu, telah membuka jalan bagi manusia dalam melangsungkan produksi massal dalam waktu singkat. Jadi teknologi ini sangat berpengaruh ya untuk perkembangan industri saat ini. Oke, berikutnya proses produksi. Produksi merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan dari suatu barang dan jasa. Adapun proses produksi merupakan suatu metode atau cara dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu hasil produksi. Proses berarti tata cara untuk membuat sesuatu ya. Kemudian ada tujuan proses produksi. Ada beberapa tujuan dari proses produksi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena kebutuhan yang beragam dari setiap manusia mengharuskan tersedianya beraneka ragam jenis barang serta jasa yang harus dipenuhi dalam kegiatan produksi. Ya, yang pertama adalah tujuannya adalah karena kebutuhan manusia. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan atau laba. Dengan proses produksi, produsen akan menghasilkan barang dan jasa. Produsen juga akan memperoleh keuntungan dengan jalan menjual barang atau jasa tersebut.
keuntungan atau laba yang diperoleh diharapkan sebanyak-banyaknya sehingga dapat digunakan kembali untuk proses produksi selanjutnya. Nah, itu tujuan yang kedua untuk proses produksi. Kemudian menjaga kelangsungan hidup bersama. Maksudnya adalah dengan adanya produksi barang atau jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dari setiap penjualan yang akan dilakukan. Hal ini akan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan mereka, termasuk kesejahteraan karyawan. Ya. Selanjutnya, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Terjaganya mutu atau kualitas produk yang baik akan membuat konsumen untuk menggemari produk tersebut, sehingga jumlah konsumen akan meningkat dan berdampak pada pemesanan dan produksi yang makin banyak pula. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengganti barang yang rusak. Nah, apabila terdapat beberapa barang yang rusak, baik rusak yang disebabkan oleh haus, bukan haus ya, usia, rusak karena dipakai, atau rusak karena bencana alam, semua akan diganti dengan cara memproduksi barang yang baru. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis produksi. Proses produksi berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah proses produksi secara terus-menerus. Pada pola produksi secara terus-menerus ini, proses akan selalu sama setiap hari tanpa adanya perubahan. Terdapat urutan yang pasti dan bahan baku sampai menjadi produk akhir. Jadi ini diproduksi terus-terusan, jadi nggak ada berhenti. Habis buat ya setiap hari. Nah, di sini ada beberapa contoh dari proses produksi yang dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama adalah usaha tekstil, tentunya ya. Kemudian usaha kertas. Kemudian ada garment. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-ciri produksi yang dilakukan secara terus-menerus. Ciri-cirinya. Yang pertama, produksi dengan jumlah besar dengan variasi yang kecil. Kemudian ada penyusunan peralatan atas dasar urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. Kemudian adanya mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Pengaruh operator kecil. Kemudian tidak membutuhkan banyak karyawan, tentunya karena sudah menggunakan mesin. Adanya kemacetan pada suatu bagian akan mengakibatkan kemacetan pada bagian yang lainnya. Ini ciri-cirinya ya. Jadi kalau satu ada error nih, bisa mengaruhi ke yang lain. Kemudian memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Ya, karena itu diproduksi terus-menerus, otomatis mesin itu bakal digeber terus-terusan. Otomatis cepat rusak. Makanya harus ada maintenance setiap hari ya. Kemudian ada variasi produk akhir kecil. Jadi nggak pernah ada variasi ya, begitu aja monoton ya. Jadi variasinya ya seperti itu saja. Kemudian jenis yang kedua adalah proses produksi secara terputus. Kalau tadi terus menerus, sekarang terputus. Nah, ciri-cirinya yang terputus, produksi yang secara terputus itu, yang pertama adalah menghasilkan produk yang lebih kecil dengan variasi yang banyak. Jadi bikinnya nggak banyak, bikinnya sedikit, tapi banyak variasinya. Nah, kemudian produksi berdasarkan pesanan. Jadi apabila ada order atau ada pesanan baru dibuat. Kemudian penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Jadi yang perlu-perlu aja ya yang dipakai. Kemudian mesin bersifat umum atau serbaguna. Ya, mesinnya bersifat umum atau serbaguna. Jadi bisa dipakai untuk apa saja. Kemudian adanya pengaruh karyawan yang benar. Nah, jadi memang human di sini benar-benar penting. Jadi mesin di sini masih kalah dengan karyawan itu tersebut ya. Kemudian
Apabila terjadi kemacetan pada suatu bagian, hal ini tidak akan berimbas pada bagian lainnya. Nah, berbeda dengan yang terus-menerus. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang error, nggak akan ngaruh sama yang lain. Jadi nggak ngasih imbas, kalaupun ngasih juga paling cuma sedikit. Ada efek ininya. Kemudian diperlukan pengendalian proses yang baik, ya. Selanjutnya ada diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi, ya. Otomatis pasti biayanya bakal lebih besar ya, seperti ini. Kemudian peralatan bersifat fleksibel dengan tenaga manusia. Nah, itu peralatannya fleksibel dan dengan tenaga manusia. Yang terakhir adalah diperlukan ruangan yang cukup besar, ya. Jadi karena saking banyaknya manusia atau karyawan yang ada di dalamnya, mau tidak mau nggak bisa di ruangan yang sempit, harus ruangan yang besar. Oke, selanjutnya perencanaan produksi massal. Dalam sebuah produksi, perencanaan merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Perencanaan sebuah produk merupakan sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasaran untuk diperkenalkan. Pada tahap ini, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Nih yang akan kita bahas dengan perencanaan produksi ini adalah dengan dimensi spesifik usaha pengembangan produk. Nah, apa aja? Apa tuh dimensi spesifik? Ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Laba itu keuntungan dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. 5 dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas produksi. Nah, kualitas produksi adalah kualitas produksi yang dihasilkan dari upaya pengembangan produk dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Hal ini akan berdampak terhadap pangsa pasar dalam menentukan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Jadi, kualitas produknya harus bagus supaya konsumen puas. Kemudian adalah biaya produksi. Biaya produk merupakan modal yang digunakan untuk produk setiap unit, seperti peralatan atau alat bantu. Biaya produk menentukan besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan tertentu. Ya. Kenapa biaya produksi ini menentukan besar laba? Ya karena kita udah ada perhitungan. Modal berapa, dijual berapa, otomatis keuntungannya atau laba yang diperoleh berapa, ya. Selanjutnya adalah waktu pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan produk ini akan menentukan perusahaan dalam berkompetisi. Hal ini akan menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, sehingga akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomi dari usaha yang dilakukan tim pengembang, ya. Jadi pasti namanya punya usaha, kita harus selalu inovasi, ya. Karena pasti banyak pesaing-pesaing di luar sana dan kita bisa tetap survive, ya, supaya produk kita tetap bisa laku atau laris di pasaran. Selanjutnya adalah biaya pengembangan produk. Dalam proses produksi, biasanya biaya pengembangan produk merupakan produk suatu hal yang sangat penting untuk mencapai investasi yang dibutuhkan dalam pencapaian profit, ya. Jadi ada target. Oke. Selanjutnya adalah kapabilitas pengembangan produk. Apa sih? Kapabilitas pengembangan produk merupakan aset yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Perancangan dan pembuatan suatu produk, baik produk yang baru ataupun produk yang sudah ada, merupakan bagian yang sangat besar dari semua kegiatan teknik yang telah ada. Nah, kegiatan ini dapat dari persepsi tentang kebutuhan manusia, kemudian disusul oleh penciptaan suatu konsep produk, perancangan produk, pengembangan dan penyempurnaan produk. Kegiatan kapabilitas pengembangan produk ini diakhiri dengan pembuatan dan pendistribusian produk
tersebut. Oke, lanjut. Hubungan antara perencanaan dengan kondisi produk. Nah, ini kan perencanaan produksi massal yang pertama tadi dimensi spesifik, yang kedua adalah hubungan antara perencanaan dan kondisi produk. Ada beberapa permasalahan dalam perencanaan produksi. Yang pertama adalah fasilitas produksi, apa saja yang diperlukan. Kemudian cara membagi alat-alat produksi tersebut agar dapat digunakan dalam proses produksi. Yang kemudian cara agar alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Nah, jadi secara umum perencanaan produksi berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek penjadwalan dan perencanaan. Oke, selanjutnya perencanaan. Ini garis besarnya mengenai perencanaan ya. Ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada pengendalian. Ya, itu yang tadi siklusnya ya untuk perencanaan sebuah produksi. Kemudian ada fase dalam perencanaan produk. Fase dalam perencanaan produk merupakan suatu kegiatan dalam proses perancangan. Fase-fase dalam proses perancangan produk berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap fase terdiri dari beberapa kegiatan yang dinamakan langkah-langkah dalam fase. Nih, di bawah akan saya tulis beberapa fase dalam proses perancangan produk. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang. Peluang produk dapat diperoleh melalui 4 cara. Yang pertama adalah produk baru. Yang kedua adalah turunan dari produk yang sudah ada. Kemudian perbaikan produk yang sudah ada. Kemudian ada produk yang pada dasarnya baru. Kemudian ada identifikasi peluang dilakukan dengan cara. Nah, cara mengidentifikasinya seperti apa sih? Nah, yang pertama, keluhan si konsumen. Kemudian ada analisis keunggulan dan kelemahan produk. Nah, dianalisis ya produk yang kita buat itu. Kemudian ada usulan pelanggan. Ya, biasanya suka ada saran ya. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi peluang usaha kita sendiri. Kemudian ada kecenderungan dalam gaya hidup. Jadi kita bisa tahu nih lagi seperti apa nih modenya, gayanya seperti apa. Oke, lanjut. Mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Ini ada strategi bersaing adalah ada 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru. Yang pertama adalah strategi bersaing. Nah, strategi bersaing ini merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk dengan memperhatikan para pesaing usaha. Strategi ini digunakan untuk memilih peluang. Nah, pada umumnya perusahaan melakukan diskusi tingkat manajemen untuk membahas strategi dalam menghadapi persaingan usaha. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Yang keempat ada perencanaan platform produk. Nah, platform produk ini adalah yang baik, adalah yang dapat menjadi dasar dalam pembuatan sebuah produk turunan yang mampu memenuhi selera pasar. Nah, yang terakhir adalah evaluasi peluang produk baru. Oh, masih ada yang keenam, menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan. Metode penyimbangan portofolio ini akan melibatkan pemetaan portofolio sesuai dengan dimensi-dimensi yang berguna, sehingga manajer akan mempertimbangkan dampak atas keputusan perencanaan produk. Ya, oke. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah
pernah membahas mengenai keuntungan dan kerugian produksi massal. Yang pertama adalah keuntungan. Akurasi dan otomatisasi tinggi, kan kemarin hanya saya sebutkan poinnya. Akurasi dan otomatisasi tinggi ini diantaranya keuntungan akurasi dan otomatisasi tinggi sebagai berikut. Yang pertama, ada banyak barang standar yang diproduksi. Yang kedua, barang-barang yang diproduksi merupakan barang yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan otomatis yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah kurang biaya tenaga kerja. Salah satu keuntungan bagi perusahaan dengan produksi massal adalah dapat membuat biaya tenaga kerja lebih sedikit karena menggunakan mesin. Ya, tugasnya kan sudah ya. Apa efek sampingnya karena perkembangan revolusi industri, jadi banyaknya pengangguran karena sudah tidak terpakai, digantikan tenaganya oleh mesin. Kemudian tingkat produksi cepat. Nah, tingkat produksi yang cepat dapat dipasarkan juga lebih cepat. Jadi dibuatnya cepat, otomatis dipasarkan juga lebih cepat. Kemudian sedikitnya pengeluaran per unit. Maksudnya adalah produksi massal yang menggunakan peralatan efisien akan menggunakan biaya lebih sedikit. Ya. Cuman hanya biaya maintenance. Ya. Dan ini ada tadi keuntungannya, sekarang kemudian kerugiannya. Yang pertama adalah sumber daya yang terbuang. Maksudnya apa sih? Sumber daya yang terbatas dapat merupakan suatu kerugian atau masalah yang cukup serius bagi suatu perusahaan. Tidak selamanya nih mesin yang kita gunakan bisa berjalan lancar tanpa kendala. Ketika mesin mengalami kerusakan, tentu dibutuhkan tenaga pengganti yang cukup banyak. Biasanya banyak pekerjaan dilakukan oleh mesin, tiba-tiba karena kita kurang maintenance, otomatis rusak. Saat rusak itu tidak bisa produksi, akhirnya membutuhkan tenaga yang banyak. Yang tadi bisa dilakukan oleh satu buah mesin, harus dilakukan oleh mungkin 10 atau 20 orang. Yang kedua adalah tidak adanya jaminan. Barang yang diproduksi secara massal tidak memiliki jaminan ketika di pasaran akan menjadi produk yang laris di kalangan konsumen. Apabila ya barang yang telah diproduksi ternyata bukan barang yang dikemari, ya mau nggak mau akan menjadi sia-sia dan perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Kemudian ada lebih banyak untuk bahan. Dalam produksi massal membutuhkan penggunaan alat mesin otomatis yang membutuhkan banyak investasi. Selain itu dibutuhkan pula bahan baku khusus agar tingkat produksi menjadi lebih cepat. Hal ini tentu dibutuhkan biaya lebih daripada produksi biasanya, ya. Bahan yang digunakannya otomatis harus banyak ya. Kemudian ada kurang beragam. Nah, ini ciri-cirinya kan tadi produksi massal adalah kesamaan dari produk yang dihasilkan. Jadi mengakibatkan si konsumen itu akan ngerasa jenuh atau bosan dari produk yang itu aja ya. Jadi nggak ada variasi dan nggak ada inovasi, ya begitu aja gitu hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya ini tugas yang pertama, alhamdulillah hampir 80% mengumpulkan. Ada beberapa yang tidak mengumpulkan. Nanti di video berikutnya saya akan cantumkan nama-nama yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Nah, ini untuk tugas yang berikutnya adalah kalian mendeskripsikan bagaimana peranan teknologi dalam produksi massal. Nah, jadi peranan teknologi dalam produksi massal ini apa nih? Kamu ceritain, kamu ngarang deh. Bukan ngarang sih sebenarnya, kamu bisa cari sumber dari internet atau dari YouTube atau manapun. Jadi peranan teknologi ini untuk produksi massal ini seperti apa? Nah, kamu jabarkan ya, ditulis di buku, boleh diketik. Kemudian di poin keduanya adalah dampak positif dan negatif teknologi. Nah, dalam produksi massal, positifnya apa untuk teknologi? Teknologi ini positifnya apa untuk produksi massal? Sebenarnya tadi sudah saya bahas kalau kalian nyimak ya sebelumnya. Ada positif dan negatif, sebenarnya saya sudah sampaikan. Cuman kalian masih menangkap nggak apa yang saya sampaikan? Ya, oke. Tugas dikirim melalui email. Seperti biasa emailnya sudah ada. Nah, dikumpulkan terakhir hari ini jam 4 sore. Ya, itu paling akhir jam 4 sore. Tolong catatannya nih, kalau kamu ngumpulin lewat email, karena banyak juga yang mengirim tugasnya ke email saya, jadi kalau kamu tidak menyantumkan nama dan kelas,
maka mungkin kemungkinan tugas kamu nggak akan saya periksa, karena posisinya saya nggak tahu tugas siapa yang akan saya periksa, ya. Dan saya juga tidak bisa mencantumkan nilai. Oke? Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajar, jangan putus asa. Semoga kita bisa segera kembali ke sekolah dan tatap muka langsung dalam kelas. Oke? Untuk di video berikutnya kita akan bahas materi berikutnya. Jadi terus belajar dan tetap semangat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.